Iya, Pak Bun. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Al-ayah wa qala aidan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ibu Leni dan keluarga yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita dipertemukan Allah di kediaman Ibu Leni dalam rangka atau upaya untuk memohon pertolongan Allah, perlindungan Allah atas karunia berupa rumah yang mau ditempati. Intinya adalah tentu mudah-mudahan rumah ini membawa kebaikan, ya, membawa keberkahan, membawa ketakwaan, dan kelak rumah ini akan dirubah oleh Allah di akhir nanti menjadi istana yang nikmat untuk penghuninya insyaallah. Ada 3 poin yang ingin kita lakukan. Yang pertama adalah pembekalan mengenai pemahaman rumah dalam perspektif seorang muslim, sedikit nanti kultum ya. Yang kedua kita akan membaca surah Al-Baqarah. Yang ketiga kita akan nanti doa dengan doa-doa dari Rasulullah SAW atau doa ru'yah. Baik, yang pertama, pembekalan terhadap pemahaman rumah dalam pandangan seorang muslim. Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumah kalian ini seperti kuburan. Maka harus kita balik. Seorang muslim ketika punya rumah, maka rumahnya itu dijadikannya sebagai 3 institusi, 3 lembaga. Apa itu? Buyutukum ya kal madrasati. Ya, dijadikan rumah itu seperti sekolah. Ya, untuk sama-sama kita belajar bersyukur ya, belajar bersabar, belajar memahami satu dengan yang lain, belajar untuk menasehati satu dengan yang lain dan sebagainya. Sebagaimana layaknya sebuah madrasah atau sebuah sekolah. Untuk di dalamnya dimaksud untuk menanamkan nilai-nilai sampai proses akhir ya. Karena yang namanya orang tua kepada anak itu tidak ada akhirnya. Itu yang pertama. Jadi maksud Nabi jangan jadikan rumah seperti kuburan itu adalah agar rumah kita dijadikan seperti sekolah untuk sama-sama belajar, sama-sama belajar rendah hati, belajar bersyukur, belajar ridho, belajar sebagainya. Yang kedua, ij'alu, jadikanlah buyutakum, rumah-rumah kalian adalah kal masjidi, seperti masjid. Maka diniatkan rumah ini, ya Allah, Engkau telah memberikan karunia rumah yang begitu baik, yang begitu bagus. Karena jutaan orang di luar sana ya tidak punya rumah ya. Apalagi kalau di Rohingya bukan nggak punya rumah lagi, nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah. Tetapi kita alhamdulillah dikarunia Allah bisa membeli rumah, bisa menempati rumah yang nyaman. Maka jadikan rumah ini seperti masjid. Untuk apa? Untuk ibadah. Ya. Ibadah yang wajib untuk sholat, ibadah yang sunnah untuk sholat tahajud bersama ya. Untuk membaca Al-Quran ya. Karena masjid itu fungsinya kan itu untuk zikir, mengingat Allah dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi rumah itu dalam pandangan seorang muslim adalah kal idarah. Jadikan rumah itu seperti kantor. Maksudnya ada manajemennya, semua harus berfungsi sebagaimana fungsinya masing-masing. Orang tua berfungsi sebagai pemimpin ya, melindungi, memonitor, mendoakan. Kemudian fungsi anak ya, tentu adalah
berbakti, ya, menaati dan sebagainya. Kalau fungsi-fungsi ini berjalan dengan baik, maka insya Allah rumah ini adalah membawa keberkahan. Jadi intinya hadis yang mengatakan tadi, la taj'alu buyutakum kubur, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kubur, seperti kuburan, ya. Kalau kuburan identik biasanya banyak setannya gitu kan. Maka jadikan rumah itu 3. Jadikan sebagai madrasah, jadikanlah sebagai masjid, dan jadikanlah sebagai kantor atau al-idarah. Kalau itu sudah difungsikan, maka setan dengan sendirinya nggak betah. Nah, kenapa suka ada setan? Karena tadi salah satu fungsinya tidak berfungsi, tidak untuk ibadah, ya, tidak untuk saling belajar, tidak untuk saling memfungsikan fungsinya masing-masing. Maka bisa jadi seperti kuburan. Kemudian yang kedua, Rasulullah melanjutkan hadisnya tadi, baitul ladzi tuqra, rumah yang tukro dibacakan fihi, di dalam rumah itu surah Al-Baqarah, yaitu surat Al-Baqarah, la yadkhulu, maka tidak akan masuk asyaitona abada. Ini jaminan dari Nabi. Jadi setan nggak mau masuk di rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Pengertiannya setan itu 2. Pertama, setan dalam bentuk yang sebenarnya, yaitu jin kafir, ya. Jin yang muslim itu tidak pernah mau mengganggu manusia, karena mereka juga takut dosa. Maka yang suka mengganggu adalah jin kafir, jin fasik, ya. Mereka yang suka mengganggu manusia dengan berbagai macam gangguan. Ya, jadi syaitan itu maknanya itu. Yang kedua, makna bahwa rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak dimasuk setan adalah sifat, ya. Jadi setan itu adalah kata sifat, artinya al-bu'du, ya, minal jalili, semua yang menjauhkan kita dari Allah. Jadi rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah juga maksudnya dipahami, ya, kalau bisa tiap hari mulai sekarang surat Al-Baqarah satu ayat, satu hari satu ayat dibaca, dipahami artinya, tafsirnya, lalu diniatkan untuk diamalkan. Itu luar biasa. Maka nanti sifat-sifat syaitan yang menjauhkan dari Allah tidak akan masuk di rumah ini. Jadi setan yang dari jin dan setan sifat, itu yang dimaksud oleh hadis Nabi tadi, bahwa baitullah ditukra fi surah Al-Baqarah la yadkhulu asyaiton abad. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah maka tidak akan dimasuki oleh syaitan selamanya. Ya, jadi syaitan itu maknanya tadi 2, setan yang asli yaitu jin, yang kedua setan yang artinya sifat, apapun yang menjauhkan kita dari Allah. Maka nanti kita insya Allah akan membaca surah Al-Baqarah, dihatamkan, ya, dihatamkan sampai selesai. Baru nanti kita akan memohon, meminta, berdoa. Sebelumnya diawali dengan ruqyah, ya, atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar rumah ini membawa kenyamanan, keberkahan, dan seterusnya. Begitu saja Bu Leni sebagai pengantar yang saya sampaikan. Kalau Bu Leni mau menyampaikan sesuatu silahkan. Enggak sih Pak, sama. Enggak. Baik. Kalau begitu mari kita membaca surah Al-Baqarah. Nanti ganti-gantian, ya. Satu topik, satu apa namanya? Satu kaca. Gitu ya, ya. Gantian. Sampai nanti hatam. Kalau ngantuk wudu, istirahat. Kalau insya Allah ya nggak nyampe jam setengah. Mudah-mudahan 1 jam selesai. Mari kita baca surah Al-Fatihah dulu. Ya Allah, ya Rahman, nas'aluka bi barakah surah Al-Fatihah. Ya Allah, jadikan rumah ini, ya Allah, membawa keberkahan. Jauhkan dari segala godaan syaitan, jauhkan dari gangguan syaitan. Jadikan rumah ini seperti masjid, ya Allah, seperti madrasah, ya Allah. Lindungi semua penghuni rumah ini, ya Allah. Jadikan penghuni rumah ini, ya Allah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat-Mu, ya Allah.
senantiasa meminta perlindungan, senantiasa kau sayangi, kau lindungi dari segala mara bahaya apa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua kita baca surah Fatihah lagi. Ya Allah, dengan berkahnya surah Al-Fatihah kami mohon kepadamu ya Allah, semua makhluk-makhluk adalah milikmu, ciptaanmu, tidak berdaya di hadapanmu. Maka semua yang ada di rumah ini ya Allah, yang bila mana mereka ingin mengganggu penghuni rumah ini ya Allah, peganglah ubun-ubun mereka ya Allah, buanglah mereka sejauh-jauhnya ya Allah. Jadikanlah penghuni rumah ini adalah dalam perlindungan sepenuhnya dengan segala maha kuasa-Mu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita topik dulu. Kita niatkan baca surah Al-Fatihah untuk ibadah. Yang kedua kita niatkan agar tadi membawa keberkahan buat rumah ini dan penghuninya sehingga tidak diganggu oleh syaitan apapun. Terus tadi gantian. Ya dari depan. Atau segini aja kali ya. Segini Pak, itu. Gantiannya. Ya, boleh. Segini. Ya. Iya ada segitu gitu aja deh. Mohon maaf, bacanya jangan terlalu lambat tapi jangan terlalu cepat ya. Yang sedang saja yang tartib. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم